بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulai dengan selawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita masih bersama ayat kursi, dan mungkin malam ini adalah terakhir kita membahas ayat kursi. Setelah beberapa minggu yang lalu kita bahas ayat demi ayat atau per alinea, per kalimat, per jumlah, per ibarah dari ayat yang mulia dan agung dalam Al-Quran. Akhir pembicaraan kita mengenai ilmu Allah, bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu, sementara manusia tidak mampu menjangkau ilmu Allah. Seorang muslim ketika mengkaji mengenai ilmu Allah itu merupakan bekal dalam kehidupannya. Karena dengan meyakini mengenai ilmu Allah, dia akan lebih tentram dalam kehidupan ini. Dengan pengetahuan mengenai ilmu Allah, walaupun manusia tidak pernah menjangkau, artinya kalau kita bicarakan mengkaji ilmu Allah yang mampu dikaji dan dicerna oleh manusia. Karena pada minggu yang lalu kita sampai kepada firman-Nya, wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Enggak ada yang mampu mencakup seluruh ilmu Allah. Dengan mengenal ilmu Allah yang mampu dikaji merupakan bekal dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita yakin ilmu Allah menyaksikan, melihat. Ketika kita ingin dalam kesulitan, kita juga tidak putus asa bahwa Dia Allah mengetahui keadaan kita, sehingga tidak ada apapun yang terlepas dan terlewat dari ilmu dan pengetahuan Allah. Orang mampu mengetahui sesuatu ketika diungkapkan, sehingga orang menyebutkan bahwa lisan adalah penterjemah hati. Nama ju'ilal lisan lil fuadi tarjuman, atau semacam itu.
Tetapi ketika kita membicarakan ilmu Allah, maka tidak ada yang diungkapkan, yang belum diungkapkan, yang masih direncanakan, yang semua itu sudah ada dalam pengetahuan dan ilmu Allah. Qul wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Itu kemarin berhenti kita mengenai ilmu Allah. Sekarang masih meneruskan. Jadi ayat kursi ini dari mulai mengenalkan, menyebutkan sifat Allah Al-Hayy, Al-Qayyum dan seterusnya, itu ada mata rantainya, ada hubungannya satu dengan yang lain. Seakan-akan yang satu yang datang berikutnya menguatkan yang sebelumnya dan semacam itu. Hari ini ketika kita membicarakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kita akan bicara ini pun masih mensempurnakan, menyempurnakan pembicaraan yang kemarin ketika membicarakan ilmu Allah. Di sini Allah menyebutkan wasi'a kursiyyuhu. Ini yang kemudian disebut ayat kursi, disebut namanya ayat kursi karena ada kalimat kursi dalam ayat ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang menamakan ayat ini disebut ayat kursi. Sebagaimana yang kita bahas di awal pembicaraan ketika kita membicarakan mengenai fadilah atau keutamaan membaca ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Ketika kita membicarakan atau mendengarkan kata-kata kursi, pasti spontan yang kita fahami adalah tempat untuk duduk. Tempat untuk duduk sehingga disebut kursi, layaknya seperti yang sekarang ini saya dudui. Tapi apa sebenarnya asal kalimat kursi? Mereka sebutkan kalimat kursi itu kalimat adalah sesuatu yang satu sama lain ditumpuk satu dengan lain. Namanya, karena kursi ini jadi kursi karena ada tumpukan dari mulai kayu, dari kayu yang satu dengan yang lain sehingga disebut kursi. Karena itu dalam bahasa Arab kertas lembaran surat namanya kurrasa atau karrosa karena satu baris disusun dengan baris berikutnya sehingga disebut karrosa atau kurrasa. Kursi yang pertama kita fahami adalah ini tempat untuk orang duduk. Tetapi seperti kemarin ketika kita membicarakan Al-Hayy, hidup, yang ada di benak kita adalah kehidupan yang kita saksikan, kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan yang lain. Sementara sudah kita jawab di sana bahwa tidak mampu membicarakan mengenai kehidupan Allah berkaitan dengan kehidupan yang kita fahami. Karena kalau kita di hadapan Allah kita mayit. Enggak ada hidup, yang hidup hanya Allah, Al-Hayy wallah. Kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang memiliki arti semacam ini akan kita bahas, akan kita kaji dengan beberapa riwayat dan arti dari ayat-ayat yang lainnya. Pertama harus kita tolak. Kalau kursi dalam ayat ini kita fahami kursi seperti layaknya diduduk manusia, harus kita buang dulu. Karena apa? Karena ada satu ayat dalam Al-Quran yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana Allah dan sifat-sifat Allah. Ayat itu adalah menyebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bahwa tidak ada yang menyerupai Allah apapun dalam kehidupan ini. Jadi jangan pernah dibayangkan turun, duduk, kursi dan semua itu harus kita buang jauh dari benak kita karena ayatnya Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'. Kalau Allah menyerupai makhluknya maka akan sama dengan makhluknya. Kemudian apa sebenarnya arti kursi, al-arsh, al-kursi dan semua itu? Karena orang kalau membicarakan arsh, asal kalimat bahasa arsh adalah atap. Kemudian diartikan singgasana, bahwa raja duduk di singgasananya dengan arsh. Tetapi ini harus kita buang jauh kalau kita membicarakan Allah Jalla Jalaluh. Setelah membicarakan bahasa kursi dari kirs ala wazan irth yang artinya yurakkib ba'dhuhu ba'd, sesuatu yang dikumpulkan, ditata satu dengan yang lain, kemudian difahami kursi adalah tempat duduk.
Apa kemudian dalam ayat ini? Wasi'a kursiyuhu. Kursi Allah meliputi langit-langit dan bumi. Ada beberapa arti. Pertama, kursi di sini diartikan adalah markas tempat di mana dari tempat ini terlaksana semua urusan yang Allah tentukan untuk seluruh makhluknya. Sentralnya. Mantiqa nufudh hukmillah. Jadi satu tempat, zona, tempat yang dari tempat itu terlaksana semua ketentuan-ketentuan Allah yang kita fahami yudabbirul amr, Allah yang mengatur, atau kita fahami kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap saat ada ketentuan Allah, markasnya itu namanya kursi. Jadi bukan tempat duduk tetapi sentral, di mana dari situ. Karena apa? Kenapa perlu sentral? Karena Allah menyebut para malaikat itu fal mudabbirat amra. Para malaikat itu tugasnya adalah mengatur seluruh urusan. Urusan ada malaikat bagian hujan, malaikat bagian gunung, malaikat bagian semuanya. Markas dengan semua perintah Allah itu adalah namanya kursi. Bukan Allah tinggal di situ, bukan yang kita pahami kursi artinya tempat duduk, tapi tempat sentral di situ seluruh perintah Allah terlaksana. Siapa melaksanakan? Para al-mudabbirati amra. Apakah perlu tempat? Allah enggak memerlukan tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak ada dalam ruangan. Allah tidak memerlukan tempat atau ruangan. Allah tidak memerlukan masa, waktu. Yang menciptakan tempat adalah Allah, yang menciptakan waktu adalah Allah, maka Allah tidak bertempat dan tidak menemui waktu tertentu. Kenapa ada tempat? Yang untuk dari tempat itu terlaksana semua perintah Allah. Pertama, Allah ingin menjelaskan kepada kita sesuatu yang mampu kita faham. Karena kita tidak akan memahami kecuali diberi contoh-contoh bagaimana orang melaksanakan pekerjaannya, tugasnya, memerlukan ruangan dan semuanya, sehingga Allah berikan tempat itu untuk para malaikat yang akan melaksanakan semua urusan dan perintah Allah. Karena apa? Yang mampu kita faham cuma itu. Seperti kalau Allah menceritakan surga. Surga itu bukan yang kita bayangkan. Sifat-sifat dalam Al-Quran mengenai surga itu cuma mendekatkan kepada kita, yang mampu kita nikmati, yang mampu kita fahami. Karena segala sesuatu ini nggak punya nama kalau belum wujud. Nama itu datang setelah sesuatu itu wujud dan ada. Minggu lalu saya kasih, orang baru nyebut menamai internet, kayak nama TV belum ada nama ini. Ketika TV diciptakan baru ada namanya. Sementara surga ini belum mampu kita lihat. Rasulullah mensifati mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dibayangkan oleh hati atau pikiran. Hal semacam ini bagaimana kita bisa mengenal? Mustahil. Karena itu mungkin malam ini juga Allahallahu ujurana wujurakum, hari syahadanya Imam Musa Al-Kazim hari 25 Rajab. Imam Musa Al-Kazim sering menjelaskan bahwa alam akhirat itu bagaikan kita seperti kita masih janin. Ada seorang janin dalam perut ibunya memahami isi dunia ini, nama-nama di dunia ini nggak paham. Kita berkaitan akhirat masih janin kita di dunia ini, sehingga nggak mampu memahami semua apa yang di sana. Kalau kemudian Allah menceritakan ada sungai, sungainya ada macam-macam, ada minuman arak, ada bidadari, ada buah-buahan. Karena hal-hal semacam ini yang ada di alam kita, sehingga Allah menyebutkan. Wa illa Imam Musa Al-Kazim pernah ditanya oleh seorang, bagaimana, dan orang itu akhirnya masuk Islam setelah mendapat jawaban dari Imam Musa Al-Kazim.
Bagaimana disebutkan bahwa di akhirat surga yang dijanjikan, katanya nanti orang makan di sana, minum, tapi maaf syarafal majlis, nggak pernah buang air, nggak pernah kencing. Kan penghuni surga begitu nanti. Kata Imam Musa Al-Kadhim, aku beri contoh kamu di dunia ini, janin makan dan minum, tapi nggak ada janin mengeluarkan kotoran ketika dalam perut ibunya. Melalui puster ibu dan melalui pusternya sampai ke ibunya, janin itu makan, mengkonsumsi apa yang dikonsumsi oleh ibunya. Dan semacam itu, banyak imam berikan contoh macam-macam. Bagaimana katanya surga nanti buah-buahan diambil sekarang langsung tumbuh lagi, diambil dan gak bisa habis. Kata Imam Musa, kamu lihat lampu ini menerangi kamu dan setiap orang datang mengambil penerangannya dan tetap lampunya utuh, gak pernah berat. Dan semacam itu, hal-hal semacam. Pertama, arti kursi adalah tempat di situ terlaksana semua urusan yang telah ditentukan dan bukan tempatnya Allah. Allah nggak memerlukan tempat, tapi sentral yang Allah berikan. Arti kedua, kursi yang dalam ayat ini yang dimaksud ialah ilmu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, artinya ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Dan ini ayat menguatkan kemarin yang ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ketika membicarakan langit, memiliki Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah yang memiliki, pada Allah lah kerajaan, memiliki kerajaan langit dan bumi. Ketika membicarakan ilmu, enggak membicarakan langit dan bumi. Jangan hingga kemudian difahami ilmu Allah terbatas, enggak sesuai, enggak seperti kemampuannya memiliki. Karena itu setelah membicarakan ilmu Allah, mengetahui apa yang telah dan yang akan, dan manusia enggak mampu mencakup ilmu Allah, Allah tegaskan lagi bahwa luasnya ilmu Allah itu samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhu. Dan ini ada riwayat dari Al-Imam As-Sadiq ketika beliau ditanyai ayat ini. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Maka beliau menjawab, maknal ayah inna ilmallah yasa'u jami'as samawati wal ard. Ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Ayat-ayat semacam itu pernah kita baca mengenai ilmu Allah pada pertemuan yang sebelum ini. Arti pertama adalah mantiqa nufud hukmillah. Arti kedua, mantiqa nufud ilmillah, ilmu Allah. Di situ segala macam urusan manusia yang mau akan dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan, semua tercatat dalam luasnya ilmu Allah. Kita pun dibawa contoh langit dan bumi, nggak pernah mampu juga memahami hakikat langit-langit dan bumi. Ilmu yang kita kaji sekarang dalam sains ini menjelaskan mengenai bagaimana jarak, bagaimana sinar matahari. Itu adalah kepastian belum. Ilmu jauh lebih dari itu. Wasi'a kursiyuhu, arti pertama, tempat di mana di tempat itu terlaksana seluruh hukum, ketentuan-ketentuan Allah. Wasi'a kursiyuhu artinya ilmu Allah meliputi, mencakup langit-langit dan bumi. Kalau arti yang pertama tadi itu tempat, di mana di situ adalah daerah, karena Allah ini Jalla wa'ala tidak ada ruangan dan tempat, gak memerlukan semua itu, karena di setiap tempat dan ruangan ada. Dan juga urusan perintah dan perintahnya, ketentuannya, kekayaannya gak memerlukan gudang. Nabi Allah Musa pernah bertanya, ya Allah, aina khazainuk? Di mana khazanahmu ya Allah, gudang kekayaanmu? Jawabannya Allah, khazaini ya Musa an aqula li syai'in kun fayakun.
Kudangku adalah cukup, aku berkata jadilah dan jadi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tetapi kenapa ada malaikat yang diperintahkan? Mudabbirati amra. Situ Allah yang menunjukkan kekuasaan dan kemampuan Allah, dan masing-masing mendapatkan tugas dari ketentuan dan kekuasaan Allah tersebut. Ada para anbiya yang diutus pada manusia, ada para malaikat, bahkan nanti di hari kiamat satu orang mendapat sekian malaikat untuk membantu dia, menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi wasi'a kursiyuhu, imma arti yang pertama, arti yang kedua. Kalau arti yang pertama itu terus tempat, daerah, atau ada seperti, jadi kalau kita ini di satu daerah, anggap di daerah sini, entah apa nama daerah ini, mantiqah ini, urusan lampu, urusan telepon, ada sentralnya. Ketika dimanapun rusak, dilihat di sentral ini cukup pengecekannya. Maha suci Allah untuk contoh. Tapi untuk kita fahami, arsy atau kursi semacam itu, tempat sentral di mana ketentuan Allah berjalan semua di situ. Nanti para malaikatnya yang melaksanakan. Fal mudabbirati amra. Arti yang pertama, yang kedua ini mampu kita fahami. Zona tempat untuk, nggak memerlukan tempat, artinya tempat itu, karena kalau kita bicara tempat ini kan nggak harus ada wadahnya gitu. Ya seperti khazanah Allah, nggak harus punya wadah, tapi ada khazanah, gudang Allah. Walillahi khazainus samawati wal ard. Gudang-gudang Allah di langit-langit maupun di bumi. Atau seperti ketika Allah membicarakan jundullah, tentara Allah, walillahi junudus samawati wal ard. Di mana tempat tentara Allah? Perlu tempat? Enggak. Ada tempatnya masing-masing. Tetapi tempat semacam itu yang kita fahami untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Allah. Arti yang ketiga belum mampu dijangkau oleh manusia. Arti ketiga ini menunjukkan bahwa kursiyu Allah, kursiyus samawat wa ard, kursi itu adalah makhluk Allah yang lebih besar dari langit-langit dan bumi. Yang mana seluruh makhluk yang di bumi dan di langit ini ada dalam pangkuan makhluk Allah yang namanya kursi itu. Jadi makhluk yang begitu besar. Al-Imam As-Sadiq dan riwayat-riwayat lain menyebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan begini mengenai kursi yang disebut sebagai makhluk. Ketika Al-Imam As-Sadiq ditanya mengenai tafsir ayat wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, beliau menjawab, kursi adalah ilmu. Dalam tempat lain beliau menyebutkan, ya Fudail, yang tanya namanya Fudail, kullu syai'in fil kursi as-samawatu wal ardu wa kullu syai'in fil kursi. Hei Fudail, segala sesuatu itu adanya khazanahnya Allah di kursi. Langit-langit dan bumi semua ada di kursi tersebut. Terus, seberapa besarnya kursi ini? Al-Imam As-Sadiq meneruskan begini, mas samawatu wal ard indal kursi illa kahalqati khatam fi falatin wa mal kursi indal arsh illa kahalqati fi fala. Kalau itu makhluk benda seperti langit-langit dan bumi, makhluk Allah, ini belum sampai. Cuman ketika belum sampai kita mengatakan tidak ada pun enggak mampu mengatakan tidak ada, bukti enggak pernah ada. Imam Nasir begini, seluruh langit-langit dan bumi ini kalau dibandingkan besarnya dengan kursi, maka banding seperti isinya atau mata cincin. Mata cincin di tengah-tengah padang pasir Sohro yang besar. Langit dan bumi ini semuanya seperti mata cincin ini, sementara kursi itu bagaikan fala, padang pasir Sohro yang begitu besar. Apa artinya sebuah cincin kecil di tengah-tengah padang pasir yang begitu besar?
menunjukkan bahwa langit dan bumi dibandingkan kursi sangat kecil. Seperti apa? Seperti cincin di tengah padang pasir yang begitu besar. Dan perbandingan kursi sama arsy, kalau dibandingkan kursi sama arsy, maka kursi itu seperti cincin dibanding arsy yang ada di padang pasir yang begitu besar. Artinya arsy itu lebih besar daripada kursi. Karena itu dalam beberapa ayat, saya tidak sebutkan semuanya, silahkan baca. Nanti sering Allah mensifati arsy itu adalah Rabbul Arsyil Azim. Arsy azim, sentralnya sentral semua itu. Tapi jangan ditafsirkan Allah duduk di kursinya, Allah semayam di arsy-nya, bukan. Itu harus ditolak lebih dahulu dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Karena kita enggak boleh mengenalkan Allah dengan cara seperti jisim, seperti berbentuk, enggak boleh. Subhan Rabbi, subhanallah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah, dari contoh itu. Arti ketiga ini adalah bukan tempat, zona atau area tempat untuk di situ terlaksananya semua hukum Allah, bukan juga diartikan ilmu Allah, tapi sejenis makhluk Allah yang jauh melebihi besarnya daripada langit-langit dan bumi. Syai'un a'zamu minas syams minal samawati wal ard. Bahkan di tempat lain Imam Shadiq pernah menggambarkan riwayat begini, Al-Kursi juz'un min sab'ina juz'in min nuril arsh. Kursi itu 1/70 dari arsh. Jadi sebagian dari 70 cahaya arsh. Jadi kalau kursi sampai 70 kursi baru seperti arsy, itu cahaya arsy. Karena itu gambarannya seluruh langit dan bumi dibandingkan kursi seperti cincin kecil di tengah padang pasir yang luas begitu. Sementara kursi dibanding arsy seperti tadi sama, seperti cincin kecil dibanding padang pasir yang begitu besar. Ini kalau diartikan as-samawat, arti ketiga bahwa yang dimaksud oleh arti kursi itu adalah al-kaun atau makhluk Allah yang lebih besar daripada langit dan bumi itu sendiri. Arti pertama itu menunjukkan hukum Allah, ketentuan Allah, kekuasaan Allah. Arti kedua menunjukkan ilmu Allah dan semacam itu luas Allah. Arti ketiga bahwa Allah memiliki, jangan cuma kita menganggap langit, bumi sudah besar, kita menyaksikan matahari semuanya besar, bahwa makhluk semua ini masih kecil dibanding ada makhluk Allah yang bernama kursi. Jadi kalau kita sebutkan samawatullah, langit-langit Allah, sama saja mengatakan kita kursi Allah, bukan berarti kursi Allah duduk di kursi, tapi kursi itu milik Allah dalam arti makhluk Allah. Seperti kita mengatakan Baitullah, masjid disebut Baitullah, atau Al-Ka'bah Baitullah, bukan berarti Allah bertempat, tetapi dinisbatkan kepada Allah karena agungnya masjid, karena agungnya Baitullah Ka'bah. Begitu juga makhluk yang azim kursi ini besar, di situ terlaksana semua ketentuan hukum Allah, dinisbatkan kepada Allah kursiyuhu, seperti kita mengatakan Masjidullah, Baitullah atau Ka'bah kiblat. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Baik arti yang pertama maupun kedua semua menunjukkan adalah itulah Allah, ketentuan mutlak. Jadi kalau arti yang pertama tadi itu hukum Allah di situ, ketentuan Allah di situ, ilmu Allah di situ, seluruh urusan. Karena kalau kita membicarakan mengenai kekuasaan Allah dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat menunjukkan kekuasaan Allah. Allah memiliki langit-langit dan bumi, Allah segala macam semua dalam kullu fi qabdatih, dalam kekuasaannya ayat-ayat. Cuman kalau kita ingin
meringkas ayat-ayat ini mengenai kekuasaan Allah, kita temukan ada 2 ayat dalam Al-Quran sebagai langsung menampakkan begitulah kekuasaan Allah. Ayat pertama, ketika kita mendengarkan Allah berfirman, innallaha yahkumu ma yurid. Allah menghukum semua yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Kekuasaan mutlak. Tidak ada yang mampu menolak ketentuan Allah. Yahkumu ma yurid. Atau kita menemukan ayat lain surah Al-Hajj, innallaha yaf'alu ma yurid. Allah melaksanakan apa yang dikehendaki. Bahkan di ayat lain Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah mensifati zatnya, Allah tidak ada yang mampu bertanya dan menanyakan kenapa dilaksanakan, enggak ada. Tapi Allah yang tanya pada seluruh makhluknya, kenapa kamu lakukan? Tapi untuk Allah, yaf'alu ma yurid, yahkumu ma yurid. Ini menunjukkan kekuasaan Allah al-mutlaq dalam arti kursiyuhus samawat wal ard, dalam arti al-hayyul qayyum, dalam arti lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dalam arti ayat-ayat yang kita baca sifat-sifat Allah kemarin. Kalau kursiyuhullah, kursiyuhu baik ilmunya, hukumnya, ketentuan kekuasaannya atau makhluknya Allah menunjukkan bahwa tidak ada, karena itu nanti akhir Allah mensifati setelah al-hayyu, al-qayyum semuanya, nanti akhirnya adalah al-ali, al-azim. Akhir ayat kursi. Udah enggak mampu ditafsirkan lagi. Bukan lebih tinggi, enggak ada. Kalau lebih itu berarti ada ya, enggak. Artinya ketinggiannya, keagungannya, kebesarannya tidak mampu dijangkau. Selesai. Ada munajat Imam Ali alaihissalam menampakkan bagaimana mengenalkan kepada kita bahwa selain Allah hina, bahkan bukan cuman kecil, tidak ada sebenarnya. Saya akan bacakan beberapa munajat Imam Ali. Kullu qawiyyin ghairuhu dha'if wa kullu malikin ghairuhu mamluk wa kullu alimin ghairuhu muta'allim wa kullu qadirin ghairuhu yaqdiru wa ya'jiz. Di antara munajat beliau ini, semua yang kuat selain Allah lemah, selain Dia Allah lemah. Semua yang memiliki selain Dia Allah maka dimiliki, bukan memiliki. Siapa yang pernah mengaku dirinya memiliki sesuatu? Enggak ada. Kita dimiliki oleh Allah, memiliki enggak. Walaupun uang yang sudah kita miliki bukan milik kita hakikatnya. Sehat, jasad, semua ini bukan milik kita. Karena itu waktu kita membahas mengenai Rasulullah sebagai abdun hakiki, hamba Allah yang sejati, sebenar-benarnya hamba Allah, wal habibul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, itulah Rasulullah sebagai hamba yang menampakkan dirinya di hadapan Allah enggak punya apa-apa. Enggak ada. Enggak pernah punya. Jadi kalau kita membahaskan abdun itu, ya kalau kita bahas abdun, hamba itu seperti anggota badan kita lah. Sesama anggota badan kita. Sekarang seorang ingin makan. Spontan di hadapan dia ketika sedang mengumpul, ada mencari makanan, ada spontan mau makan, perut memerlukan makan, spontan tangan bergerak, mulut nggak pernah, perut lapar, tangan mengatakan saya nggak mau membantu kamu, nggak ada. Tangan pasti melaksanakan apa instruksinya. Kemintaan otak kita yang lapar, begitu juga mulut mengunyah. Hamba itu semacam itu. Hamba itu di hadapan Allah nggak punya pilihan. Seperti anggota badan diinstruksikan oleh otaknya, ketika lapar maka dia menggerakkan semua, ikut, mulut ikut bergerak, emah kita ikut mengunyah dan memproses, dan semuanya bergerak. Begitu abad. Ini yang disebut oleh Imam Ali, wa kullu malikin ghairuhu mamluk. Wa kullu qawiyyin ghairuhu dhaif. Setiap yang kuat selain dia lemah. Terus
Wa kullu alimin ghairuhu muta'allim. Setiap orang yang berilmu selain dia Allah, maka dia sedang menuntut ilmu, bukan memiliki ilmu, menuntut. Sampai Rasulullah itu sudah memiliki semua ilmu. Ilmu Allah yang mampu diterima, difahami oleh makhluk Allah, semua ilmu itu ada pada Rasulullah. Tetapi kan Allah berfirman untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah telah mengajarkan kepadamu sesuatu yang kamu belum tahu, dan anugerah Allah begitu agung untukmu. Rasul yang mengetahui ilmu yang telah terjadi, ilmu yang akan terjadi sampai hari kiamat yang diberi oleh Allah. Rasul yang punya ilmu semua itu, kalau di hadapan Allah dia cuma mendapatkan perintah dari Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Wa kullu alimin ghairuhu muta'allim. Setiap orang yang berilmu selain Allah adalah sedang menuntut, belum punya ilmu. Karena itu jangan ada orang merasa kemudian cukup belajar. Enggak ada. Terus wa kullu qadirin ghairuhu yaqdir wa ya'jiz. Setiap yang mampu selain Allah, dia bisa sekali-kali mampu, bisa juga enggak mampu. Ketika dia mampu pun dibantu oleh kemampuan Allah, dan ketika dia enggak mampu, itu hakikat dia manusia sebagai hamba Allah. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Karena itu jangan ada orang melawan Allah, entah berkaitan ketentuan hukumnya, ketentuan ilmunya dan semuanya, karena apa yang kita miliki, sementara tidak ada bagi kita kecuali apa yang hanya murni dari Allah. Terus wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ya'uduhu yuthqiluhu yut'ibuhu. Tidak memberatkan Allah menjaga langit dan bumi itu. La yu'iduhu, la ya'uduhu artinya la yuthqiluh, enggak memberatkan. Artinya Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah ilmunya meliputi langit dan bumi. Allah memiliki makhluk yang namanya kursi, sentral hukumnya melebihi langit dan bumi. Terus Allah bukan terus repot, kewalahan, capek, enggak. Menjaga langit dan bumi dan kursi semua ini, la ya'uduhu artinya la yut'ibuhu, enggak membuat Allah capek, wala yuthqiluhu tidak membuat Allah berat. Enggak ada bagi Allah yang berat. Sesuatu ini kalau Allah yang melakukan, enggak ada yang berat atau meletihkan. Ada kan orang mampu memikirkan sesuatu, mampu melaksanakan sesuatu, tapi ketika ia melaksanakan atau memikirkan itu dengan beban yang berat, menyusahkan dia. Bagi Allah, kun fayakun, maka enggak ada yang memberatkan. Karena itu dalam surat Qaf ayat 38 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Kami Allah menciptakan langit-langit dan bumi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Menciptakan langit dan bumi dalam 6 periode. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Kami enggak pernah disentuh oleh lughub. Lughub itu capek. Allah la yata'ab wa la yuthqil. Karena itu kekayaannya diberikan siapapun enggak pernah habis. Setiap selain Allah, semua yang diberi akan mengurang, tapi bagi milik Allah tidak. La ya'uduhu, tidak memberatkan Allah. Di sini Allah setelah menyebutkan kursinya meliputi langit-langit dan bumi, Allah menyebutkan tidak diberatkan untuk menjaga langit dan bumi. Ini seperti apa? Seperti awal yang kita baca. Ketika kita membaca awal amal firman Allah, ketika membicarakan bahwa Allah Al-Hayyu, Allah Al-Qayyum,
Allah sifati la ta'khuduhu sinatun wala naum. Enggak pernah kena ngantuk atau bahkan tidur. Maha suci Allah. Ketika membicarakan keluasan hukumnya, keluasan ilmunya, keluasan kekuasaannya, Allah menyebutkan lagi hal ini. La ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak diletihkan, dicapekkan, diberatkan untuk menjaga langit-langit dan bumi ini. Ada satu bahasa dalam Al-Quran Allah pernah menyebutkan begini. Ketika orang-orang kafir menganggap mustahil manusia yang sudah jadi tulang belulang akan dikembalikan hidup kembali. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan yang akan menghidupkan yang menciptakan pertama kali. Dalam ayat lain Allah menyebutkan begini. Allah yang akan menghidupkan kembali wa huwa ahwanu alai. Ada kalimat ahwan dan itu lebih mudah bagi Allah. Lebih mudah. Kalimat lebih mudah ini Allah ingin berikan kepada manusia yang menganggap sulit. Bukan lebih mudah bagi Allah. Bagi Allah itu enggak ada yang mudah lebih mudah, enggak ada yang sulit lebih sulit, enggak ada. Semuanya hanya kun. Wa ma amruna illa wahida kalamhim bil basar. Perintah kami cuma sekali, seperti sekejap mata selesai semuanya. Wa huwa ahwan. Kalimat ahwan lebih mudah, tetapi ini bukan Allah jelaskan untuk zatnya lebih mudah, enggak. Seperti kita Allah mensifati zatnya alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang dilihat. Membicarakan gaib ini untuk kita, bukan untuk Allah. Bagi Allah enggak ada yang gaib. Semacam itu. Wa huwa ahwanu alaih, lebih mudah dalam kiasan kehidupan kalian. Pasti menciptakan sesuatu yang belum ada dengan mengembalikan sesuatu itu kepada alam wujudnya, lebih mudah mengembalikan. Itu kan dalam kita. Allah bicara untuk menjelaskan supaya kita faham. Bagi Allah enggak ada mudah, letih meletihkan, capek, lebih mudah, sulit. Ini cuman ada kun fayakun. Cuma ada perintah kun fayakun. La ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak ada yang memberatkan untuk menjaga langit dan bumi. Karena semua itu adalah, karena itu nanti bisa dirujuk. Saya akan sebutkan beberapa ayat. Allah ini dalam beberapa ayat Quran menyebutkan kalimat yasir. Artinya yasir itu mudah, yusr. Bukan berarti di sana ada yang sulit, tidak. Tapi Allah membicarakan hal yang paling remeh. Bagaimana Allah ketika dalam satu ayat lagi, bagaimana orang yang berdiri masih dalam keadaan ada matahari, maka ada bayangannya. Bayangannya lebih jauh daripada aslinya. Allah menyebutkan yasir, dan ini mudah bagi Allah. Nanti Allah membicarakan orang yang sudah mati dibangkitkan lagi. Allah juga gunakan kalimat itu, wa huwa yasir, dan itu mudah bagi Allah. Supaya kita fahami bahwa la ya'uduhu, tidak ada yang memberatkan, membebani Allah untuk menjaga langit dan bumi dan menjaga semua ciptaannya. Bagaimana? Makhluk yang paling kecil sampai yang paling besar semua dalam ketentuan Allah. Bukan cuma menciptakan selesai. Perjalanan hidupnya, rizkinya, semua Allah yang mengatur. Sampai rizki semut kecil, buta, berada di tengah laut, di dalam karang, tetap rizkinya Allah yang ngirim makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Dan itu yasir. Saya bacakan dua ayat, tapi dari dua ini bisa dicari dalam beberapa ayat lain. Ketika berbicara ilmu Allah, ketika bicara ilmu Allah sebutkan ilmu-ilmu yang nampaknya kalau dalam kiasan hidup manusia, pikiran manusia sangat-sangat susah. Tapi Allah menyebutkan yasir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard
Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Al-Hajj ayat 7. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa yang di langit dan apa yang di bumi. Itu semua telah tertulis dalam ketentuan dan kitabnya, dan semua itu bagi Allah yasir, mudah. Jadi Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi ini yasir. Ada orang mengetahui tapi sulit menjaga pengetahuannya. Beban. Bagi Allah tidak. Menciptakan dan tidak pernah sulit dan dibebani oleh ciptaannya. Menjaga ciptaannya tidak pernah dibebani dan merasa sulit. Mengatur semua ciptaannya tidak pernah merasa sulit atau dibebani. Memberi rizki dan semuanya, mengetahui semua yang mereka lakukan, tidak membebani, memberat ilmu Allah. Karena inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ilmu, berkaitan ilmu ayatnya ini bisa diteruskan surat Fatir ayat 11 dan Al-Hadid ayat 12. Yang saya baca tadi ayat Haji ayat 5. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Atau ketika membicarakan menciptakan dan menghidupkan kembali, Allah berfirman begini, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduhu inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah mereka melihat, menyaksikan bagaimana Allah pertama menciptakan, kemudian nanti Allah yang mengembalikan ciptaannya lagi. Setelah orang mati jadi tulang belulang, dia yang yabda'u, pertama menciptakan. Summa yu'iduh, dikembalikan lagi ciptaannya, hidup kembali. Allah mengakhiri inna dzalika 'ala Allahi yasir. Zat yang sifatnya semacam ini la ya'uduhu hifdzuhuma, enggak pernah dibebani, diberatkan, diletihkan, dicapekkan oleh masalah penjagaan langit dan buminya. Itu Al-Ankabut ayat 19. Saya sebutkan ayat satu lagi baru nanti dilihat ayat-ayat lainnya, yaitu surat Qaf ayat 44. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasrun 'alaina yasir. Ketika bumi mahsyar telah dibuka oleh Allah, bangkitlah seluruh manusia yang telah wafat beribu, mungkin berjuta tahun, semua bangkit. Allah akhiri inna dzalika 'ala Allahi hasrun inna dzalika hasrun 'alaina yasir. Membangkitkan semua ini bagi kami yasir, mudah. Jadi la ya'uduhu la yuthqiluhu la yujhiduhu la yut'ibuhu, enggak meletihkan, enggak menyusahkan, enggak memberatkan. Semua ada padanya. Cuman kun wa ma amruna illa wahidah kalamhim bil basar. Urusan kami, perintah kami cuma sekali, seperti kejap mata. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyu al-azim. Ini Allah akhiri sifatnya. Ini sifat ke-10 dan 11 atau 11 12-nya. Wa huwa, dia Allah. Siapa dia? Al-Hayyu. Siapa dia? Al-Qayyum. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Siapa dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Siapa dia? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Siapa dia? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Siapa dia? Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Siapa Allah? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Siapa Allah? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Terus siapa dia? Wa huwal ali al-azim. Ali, maha tinggi. Enggak boleh dikatakan lebih tinggi dari, enggak pakai lebih. Artinya maha agung, azim, maha tinggi yang enggak mampu dijangkau keagungan dan ketinggiannya, enggak mampu dijangkau.
Karena kita nggak bisa mengatakan akbar min kabir, akbar min kulli kabir lah. Tetapi yang benar akbar min an yusuf, lebih besar dari apa yang mampu dibayangkan atau disifati. Nggak mampu. Kalau kita bicara al-ali, khalas, Allah yang di atas segalanya. Tidak ada makhluk. Tadi kita baca munajat imam. Kullu malikin ghairuhu mamluk, wa kullu qawiyyin ghairuhu dhaif, wa kullu alim ghairuhu muta'allim. Dia cuma al-ali. Dalam apa? Dalam semua. Dalam semuanya. Karena ini termasuk Asma'ullahil Husna. Katanya dalam ilmu tafsir itu ada kunci-kunci ilmu tafsir itu, Allah biasanya mengakhiri ayat-ayat itu dengan sifatnya. Sifat yang dibuat oleh Allah, ditutup ayat itu dengan sifatnya. Sifat itu yang akan memberi arti semua ayat di atas itu. Karena itu kalau Allah berbicara masalah hukum, Allah akhiri Azizun Hakim. Bahwa hukum-hukum yang dibawa itu adalah sangat bijaksana, ketentuan yang maha bijaksana, yaitu Allah. Maka ayat kursi ini sifatnya al-hayyu, al-qayyum dan semuanya, maka semua yang ada di ayat kursi ini adalah li'annahu huwa Allah al-ali, di atasnya. Maha agung, maha perkasa, al-azim. Jadi kalau kita nanti baca sifat apapun dari sifat Allah, kita baca ar-Rahman, maka rahmatuhu fi uluwiha la yusaf, nggak bisa dibahas sifat. Kita membicara keagungan Allah, kedermawanan Allah, maka kedermawanannya Allah fi uluwih, nggak bisa pernah dibayangkan. Begitu juga al-azim. Ketika bicara agung, membayangkan nggak bisa. Karena itu pernah ketika kita menafsirkan firman Allah, pujian untuk Sayyidil Rasul Ar-Rasulul Azam Muhammad sallallahu alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita bicarakan bahwa azim, yang mengatakan azim itu adalah yang maha azim. Maka akhlak beliau enggak mampu dijangkau oleh orang, enggak mampu dibayangkan. Karena kita enggak pernah mampu mengetahui apa azim menurut Allah. Sering saya ulang-ulangi, dan ketika sampai pada ayat ini harus saya ulangi. Orang menyebutkan tinggi, pendek, besar, kecil, banyak, sedikit. Semua ini relatif. Tergantung yang mengucapkan. Bagi orang yang hidupnya enggak pernah membawa uang selebih dari 10 juta, bagi dia 10 juta banyak dan paling banyak. Kathir. Bagi orang yang biasa megang miliaran, triliunan, maka sekian miliar sedikit. Tergantung yang mengucapkan. Maha suci Allah. Karena kita enggak mampu mengetahui hakikat keagungan Allah, maka apabila Allah menyebutkan sesuatu itu agung, maka keagungannya enggak mampu kita jangkau. Karena yang mengucapkan agung itu yang maha. Dulu kan pernah saya sebutkan ketika kita bicarakan ayat untuk Rasulullah itu. Kalau kita nggak tahu yang besar itu, yang banyak, agung itu menurut Allah, kita nggak tahu. Kita ingin tahu yang sedikit itu menurut Allah apa? Kecil, sedikit, kecil. Mungkin sedikit-sedikit bisa mengantarkan kita untuk memahami. Kalau ini yang kecil menurut Allah, maka yang besar mungkin. Atau setidaknya kita lebih melek. Kalau ini saja kecil, sedikit, bagaimana yang besar dan banyak itu? Kalau kita baca Al-Quran, Allah mensifati dunia dengan semua isinya mata'un qalil. Dunia dengan semua isinya qalil menurut Allah. Maka yang banyak apa? Gak bisa kita bayangkan. Jadi kalau Allah akan mengatakan akan memberikan pahala yang banyak, yudha'af lahu adha'afan katsira. Bagaimana banyak menurut Allah? Enggak pernah tahu kita. Karena apa? Karena yang mengucapkan ini yang maha azim, yang maha ali, yang maha kabir. Maka banyaknya, sedikitnya. Wa huwa Allah al-aliyu.
yang nggak pernah mampu, nggak terbatas keagungannya, ketinggiannya, keperkasaannya. Azim al-azim, keagungannya pun nggak mampu dijangkau. Sampai sini ayat kursi telah kita kaji dalam beberapa kali pertemuan ini. Bahwa dalam ayat ini semua sifat-sifat Allah yang ada di sini. Bahwa ayat ini kalau kita pahami dengan jelas, kita membuat jadi bekalan hidup. Bukan cuman bekalan ketika kita baca karena ada pahala, walaupun itu tetap karena yang beritahu pahala Rasulullah. Tetapi ayat ini membuat spirit bagi manusia, membuat satu power dia. Kenapa saya harus minder takut? Aku bersama Allah, saya bersama Allah. Siapa dia? Al-Hayyu. Siapa dia? Al-Qayyum, yang mengatur seluruh jagat ini. Siapa dia yang dengan semua sifatnya halas adalah pegangan hidup. Gak ada lagi orang merasa apapun karena dia bersama Al-Ali, bersama Al-Azim. Tanya Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid itu pernah menggambarkan untuk dalam rangka mengajari orang jangan minder mengenai rizki belum dapat atau merasa meranggap dirinya ini bakal menjadi miskin atau enggak makan. Ada ungkapan beliau yang singkat sekali tapi cukup membawa arti besar untuk bekal. Dia bilang, la aftaqir ya Rabb wa anta Rabbi. Mustahil aku bakal miskin sementara kamu Tuhanku ya Allah. Kita punya Allah yang memiliki lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang qayyum, yang semuanya. Terus merasa kita ayat kursi adalah pegangan. Karena itu ayat kursi ini merupakan a'dhamu ayat fil Quran, ayat yang terbesar, teragung dalam Al-Quran. Karena itu kita kemarin lihat pahalanya begitu besar membaca ayat ini. Karena pahala ini jadi besar karena kandungan yang ada dalam ayat ini ketika membicarakan Ismullah, nama sifat-sifat Allah, sifat dzati, sifat fi'li, semua ada di sini. Perhatikan sifat-sifat ini, Al-Hayyu. Perhatikan keduanya Al-Qayyum. Perhatikan keduanya la ta'khuduhu sinatun wala naum. Terus merasa apa kita? Yang menjaga kita ini yang enggak pernah lengah sedetik pun enggak pernah lengah. Lebih dari sedetik enggak pernah. Dalam seluruh kehidupan kita fi qabdatihi kita. Karena la ta'khuduhu sinatun wala naum. Terus apa yang kita takuti dalam kehidupan dunia ini? Langit dan bumi milik dia. Kerajaan langit dan bumi milik dia. Apalagi yang kita harus takutkan? Tidak ada sesuatu terjadi tanpa seizin dia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Apalagi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kita enggak bakal minder. Kita laksanakan ketentuan Allah dan kita enggak takut masa depan karena Allah lebih mengetahui masa depan kita. Terus wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Jangan sok menginteri Allah karena kita enggak pernah mampu menjangkau ilmu Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ilmunya, ketentuannya, hukumnya, ketentuannya, kekuasaannya dan semuanya meliputi langit dan bumi. Tahu kita menganggap bahwa kursi adalah makhluk Allah. Apa yang mampu kita sombongkan? Makhluk yang paling kecil, manusia. Sementara ada makhluk yang namanya kursi, yang langit dan bumi semuanya hanya merupakan cincin kecil di tengah-tengah Sahara. Pelajaran besar. Apalagi kemudian kita membawa nama Allah Al-Aliyyu Al-Azim. Inilah ayol ikhwah kajian kita dalam beberapa pertemuan ini mengenai ayat kursi. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mampu mengkaji dan mengamalkan isinya, dan mudah-mudahan kita mampu menjelaskan atau memberitahu setidaknya pada keluarga kita, orang kerabat yang dekat, untuk kita ajarkan bagaimana agungnya ayat kursi. Kata Imam Ali, semenjak aku mendengarkan dari Rasulullah keagungannya, tidak pernah kutinggalkan sepanjang kehidupanku. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.